Halo teman-temanku para calon animator Indonesia, selamat datang di Blendsu Tutorial. Woi, subscribe, jangan lupa subscribe. Iklannya jangan di skip, biar semangat bikin video. Oke teman-teman, seperti biasa, buat kalian yang baru melihat video ini dan belum pernah subscribe, silahkan tekan subscribe-nya. Karena dengan dukungan kalian, dengan support kalian, saya menjadi semangat untuk berbagi ilmu, terutama dalam bidang animasi. Ini adalah video lanjutan dari modeling Deadpool. Buat teman-teman yang baru melihat video ini juga, yang belum modeling karakternya dan ingin modeling karakter Deadpool, silahkan klik link di atas ini, oke? Nah, sedikit gambaran, kita kan sudah ganti judul nih. Kita ganti ke texturing. Texturing di dalam animasi atau di dalam aplikasi 3D, terutama di sini di Blender, adalah berubah bentuk 3D-nya menjadi 2 dimensi terlebih dahulu, jadi agar bisa diwarnai. Seperti itu. Gambaran kasarnya kalau dulu kalian pernah sekolah di SD atau di SMP biasanya ya, itu kan kalian dapat tugas membuat kubus dari kertas karton. Itu kan sebelum jadi kotak kubus, kalian kan harus potong-potong dulu seperti itu. Atau bisa juga seperti misalnya di sini ada kaos kan, di sini kan ada jahitan. Nah, ini kita berikan jahitan dulu agar si aplikasi ini bisa mendeteksi bentuk 2 dimensi dari model yang kita buat. Nah, ini saya sedikit membahas tentang teknisnya. Di dalam aplikasi 3 dimensi, membentuk dari 3D menjadi 2 dimensi, itu namanya adalah membuat UV mapping. Dan proses untuk membuat UV mapping itu namanya adalah UV unwrap. Seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja masuk ke aplikasi Blender. Saya ingin sedikit menjelaskan tentang UV map, kemudian UV unwrap atau UV mapping. Nah, UV mapping itu biasanya kalau di 3 dimensi itu adalah objek 3 dimensi ini dijadikan 2 dimensi. Maksudnya itu 2 dimensi agar kita bisa memberikan tekstur ataupun warna di dalam objek tersebut. Nah, jangan salah mengartikan, di sini kan ada material. Nah, biasanya teman-teman itu kan, termasuk tutorial saya yang sebelumnya, biasanya itu kan mengganti beberapa warna, itu kan hanya ada di sini. Ini kan mengubah secara keseluruhan, dan misalnya kita ingin memberikan di sini gambar mungkin kucing, di sini ada gambar anjing, ada gambar gajah dan sebagainya. Itu kan kita tidak bisa kalau melakukan seperti ini. Nah, di sini kita harus memberikan tekstur. Jadi di dalam material itu ada sebuah tekstur yang kita bisa mengcustomnya sesuai keinginan kita. Nah, di sini saya coba kembali menjadi putih. Nah, kita bisa masuk ke sini ke UV editing ataupun kita bagi. Cuman di sini saya ingin pakai satu saja karena ini adalah sampel atau contoh. Nah, bagaimana cara UV unwrap atau UV mapping ini? Ini sebenarnya sama dengan cara kalau kalian pernah lihat itu adalah baju yang belum dijahit. Itu kan dia biasanya kan bentuknya seperti ini ya. Seperti ini, kemudian ini yang bagian depan, kemudian ada satu lagi yang bagian belakang. Kemudian terus ini kan dijahit. Sisi dengan sisinya dijahit, kemudian yang ini dijahit ke sini, yang ini juga dijahit dengan yang ini. Jadi pada akhirnya dia akan berbentuk seperti baju. Nah, jadi kita buka kubus ini. Alur atau metode membukanya tentu kalian harus paham tentang bagaimana cara membukanya. Nah, di sini kalau untuk kubus ini simpelnya ya. Kalau untuk kubus di sini kita tekan tab, masuk ke edit mode ya. Masuk ke edit mode, kita hilangkan semua seleksi, tekan A. Nah, seperti ini. Nah, dari pandangan di sini saya ambil dari pandangan 7 atas ya, ini top orthographic. Saya seleksi, saya rubah mode seleksinya dengan menekan Ctrl Tab dan saya pilih Edge. Nah, jadi ini agar lebih cepat menseleksinya. Saya klik kanan di bagian sisi ini, Shift saya tahan dan saya klik kanan bagian ini. Kemudian saya klik tahan di bagian yang ini, yang depan. Oke, jadi kita sudah punya 3 bagian. Kemudian saya klik lagi bagian sini dan saya klik kanan lagi bagian sini dan saya klik lagi bagian yang bawah ini, kemudian saya klik juga yang bawah ini. Jadi ada berapa ya? Saya tekan Z. 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 bagian yang saya seleksi. Nah, ini kita unwrap dengan cara masuk ke bagian ini. Kalau ini menunya belum ada, kalian menekan T, kemudian bagian shading atau UV. Kalian di bagian UVS ini kalian pilih Maxim. Jadi kita tandai dulu Maxim, kalian klik, oke, klik kiri dan kita hilangkan semua seleksi yang ada di sini dengan menekan A. Oke.
Nah, di sini kalian bisa perhatikan ada garis berwarna merah. Ini artinya kalian sudah memberikan tanda pada mappingnya atau UV mappingnya. Nah, pengaplikasiannya ini kita seleksi semua, tekan A secara keseluruhan, tetap posisi edit mode, kemudian tekan unwrap dan pilih unwrap. Ini kalau tidak pakai shortcut. Kalau kalian ingin tahu shortcutnya itu tekan U, kemudian unwrap seperti itu. Kita tidak perlu pakai shortcut karena di sini sudah ada, oke, unwrap dan unwrap. Oke. Nah, kita tidak akan bisa melihat hasilnya karena layoutnya ini kan layout default. Kita masuk ke UV editing. Nah, sekarang kalian bisa melihat ini. Kalau kalian dulu pernah di waktu sekolah itu kan waktu SD ya kalau nggak salah. Jadi untuk membuat sebuah kubus dari kertas itu kan biasanya kertasnya dipotong seperti ini. Seperti ini, ya kan? Kertasnya dipotong seperti ini, kemudian dia dijadikan satu sehingga pada akhirnya membentuk kubus seperti ini. Paham ya untuk UV? Nah, ini kan kita sudah dapat UV mappingnya. Ini biasanya disebut island atau pulau ya. Tapi di sini saya nyebut UV map aja biar lebih mudah. Nah, ini kita bisa memberikan tekstur, tapi sebelum diberikan tekstur kita harus membuat lembar kerja baru di sini. Tekan new. Kemudian di sini saya pilih warnanya putih saja biar terlihat ya, putih. Ini ganti putih. Kemudian untuk namanya di sini saya berikan nama kubus dan untuk resolusinya sementara ini aja dulu karena ini hanya sampel. Saya tekan OK. Nah, di sini kita punya tekstur berwarna putih. Nah, cara pengaplikasiannya ke sini, ini kita balik dulu ke default. Kita keluar dari edit mode, masuk ke object mode. Kemudian di sini di bagian material, kita klik di sini. Ini kayak seperti gambar kotak-kotak catur. Kalian klik ini. Nah, ini adalah tab teksturnya. Nah, ini kita hapus saja. Kalau sudah ada kita hapus. Kalau belum ada biarkan seperti ini. Kemudian kalian klik new dan kalian pilih image or movie. Kemudian di sini kalian klik gambar kecil ini dan kalian pilih ini kubus yang sudah kita buat tadi. Kemudian ini kita tekan Z dan kita masuk ke mode tekstur dengan mengklik ini kemudian tekstur. Nah, di sini belum terlihat. Kita coba masuk ke objek kemudian pilih tekstur paint. Nah, ini kenapa seperti ini tampilannya? Ini kan karena lampunya hanya satu. Lampunya ini hanya satu. Kita akan coba gambar di sini. Saya di sini rubah menjadi warna merah ya di sini. Jadi toolnya untuk menggambar itu ada di sini. Seperti ini. Kemudian saya coba gambar di sini. Nah, bisa kalian lihat. Jadi ada gambar huruf S di sini. Semisal saya ingin gambar seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, paham ya? Nah, setelah itu tekstur ini saya kembali lagi ke UV editing. Nah, di sini kan tadi yang saya gambar itu secara otomatis akan terproyeksi ke sini. Ini bisa kalian save. Kemudian kita save dan save as image. Kemudian bisa kalian save terserah apapun namanya. Nah, itu untuk basicnya. Sekarang kita akan mengaplikasikan teknik ini ke dalam karakter Deadpool. Oke guys, kita sudah ada di file Deadpool yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini saya jelaskan kenapa kita lebih baik menggunakan tekstur daripada modeling detailnya. Ini karena yang pertama kita bisa menghemat waktu. Yang kedua, untuk bisa membuat kerutan-kerutan seperti ini, kalau kalian menggunakan modeling itu akan memakan memori yang besar dan rendernya tentu akan lebih lama. Dan jika menggunakan tekstur itu prosesnya juga akan cepat dan renderingnya juga akan lebih cepat. Oke ya, seperti itu. Nah, sekarang kita aplikasikan UV unwrap di karakter si Deadpool ini. Ini sebelumnya sudah saya hidden untuk aksesoris, bisa kalian hidden. Kita mulai dari aksesoris kaki ya. Klik kanan pada aksesoris kaki, kita hidden, tekan H. Kemudian ini sarung tangannya tekan H. Lanjut, ini ikat pegangnya kita klik kanan kemudian tekan H. Aksesoris bagian tangan kita hidden juga. Oke, untuk ini juga kita hidden. Sip. Sekarang tinggal karakter dan juga bagian mata. Nah, untuk UV unwrap bagian kepala, bagian karakter ini rata-rata hampir sama. Jika model manusia juga tekniknya juga hampir sama seperti ini, jadi bisa kalian hafalkan. Kita masuk ke edit mode, oke. Dari edit mode kita hilangkan semua seleksi jika terseleksi, oke. Di sini saya akan mulai dari bajunya, mudah juga karena teksturnya nanti kiri dan kanan itu sama, jadi tidak saya apply. Seperti ini, kemudian kita masuk ke tools ini, kemudian shading dan UV dan pilih Maxim. Kemudian kita seleksi Shift Alt klik kanan di bagian sini, di bagian bahu. Kemudian kita Maxim. Oke, Maxim. Kemudian di pergelangan tangan Shift Alt klik di sini di bagian pergelangan tangan dan Maxim. Selanjut lagi di pergelangan kaki Shift Alt ditahan dan klik kanan di bagian pergelangan kaki, kita tekan Maxim. Oke, dan di bagian sini, di bagian pinggulnya Shift Alt klik kanan ya. Kemudian Maxim. Oke, dan kita hilangkan semua seleksi, tekan A. Nah, di sini bisa kalian lihat ada tanda merah. Ini ada tanda berwarna pink karena kemarin kita menggunakan shrink ya dari Ctrl E itu, jadi hasilnya seperti ini. Ini untuk mempertajam bagian sisinya. Nah, sekarang kita pisah bentuk bajunya ini.
tekan Z untuk melihat bentuk solidnya. Shift kita tahan, kemudian tekan ini, tekan bagian leher ini, klik kanan, klik kanan, klik kanan, klik kanan, klik kanan, dan klik kanan sampai bagian ini. Secara otomatis yang bagian kiri juga akan ikut. Nah, ini alasannya saya mempertahankan mirror adalah mempermudah ini. Oke, kita kemudian klik Maxim, terus bagian ini harusnya ke sini kan ya. Ini ke sini. Kita klik kanan, shift ditahan, klik kanan, klik kanan, klik kanan, klik kanan, klik kanan, dan klik kanan sampai dengan pinggul. Kita tekan Maxim. Selanjutnya untuk bagian lengan kita hilangkan semua seleksi ya, tekan A. Untuk bagian lengannya ini kita belah dengan cara seperti ini, garisnya ke sini. Oke, klik kanan, shift ditahan, kita seleksi, klik kanan. Oke, sampai bagian ini, bagian ketiak, kemudian tekan Maxim. Dan untuk bagian celana ini kita juga bagi dua. Jahitannya kan biasanya ada di sini. Hilangkan semua seleksi dengan menekan A. Kemudian kita seleksi bagian yang dalam dulu, ini Shift Alt ditahan, kita seleksi satu-satu ya, shift ditahan, kemudian klik kanan dari mulai sini. Kita seleksi satu-satu sampai dengan jahitan yang ada di sini, potongan yang ada di sini, kemudian klik Maxim. Lanjut lagi di bagian yang luar ini, klik kanan dari mulai sini ya, shift ditahan, klik kanan, kita turun ke bawah. Jadi ini kalau di kehidupan kita kan, kalau celana kan biasanya jahitannya itu ada di sini, kiri dan kanan. Kita Maxim. Oke, untuk sepatunya mungkin simpelnya. Oke, kita hilangkan semua seleksi, kemudian shift Alt ditahan dan klik kanan bagian yang paling bawah ini dan Maxim. Terus kita buka aja ini mulai dari sini ya, dari tumit belakang ini, shift ditahan, klik sini, klik sini, klik sini. Oke, kemudian Maxim, tekan A untuk menghilangkan semua seleksi. Lanjut lagi bagian ini telapak tangan. Untuk telapak tangan kita pisahkan bagian jempol dengan 4 jarinya ya. Shift Alt ditahan, dan ini kan ada sejenis vertis yang melingkarkan di sini. Seperti itu, kita akan seleksi bagian ini, shift Alt ditahan, kemudian klik di bagian sini, kemudian shift Alt ditahan, kita klik bagian sini ya. Nah, jadi jika kalian tekan Z, nah ini akan melingkar di sekitar ibu jari, kemudian tekan Maxim dan hilangkan semua seleksi, tekan A, dan kita belah bagian ibu jari ini mulai dari mungkin dari tengah aja ya. Dari sini klik kanan ya, shift ditahan, klik kanan, terus kita berjalan ke sini. Kemudian ini kalian bisa ke sini ataupun ke sana sama saja. Kan saya pilih ke sini. Kemudian kalian tekan Maxim lagi, hilangkan semua seleksi, dan sekarang kita belah telapak tangan bagian ini ya. Jadi kita belah seperti ini, seret seperti ini. Jadi ada bagian telapak tangan yang ini dan yang ini. Oke, nah sekarang kita seleksi, shift ditahan dan klik kanan di bagian sini, kita klik kanan. Untuk mempercepat kita coba shift Alt klik kanan di bagian sini, dan ya secara otomatis semua sudah terseleksi sampai ternyata sampai bagian belakang. Dan yang belakang ini kita tidak perlu Maxim, kita harus menghilangkannya bisa dengan border select, menekan B, ataupun kita coba dengan circle select ya, dengan menekan C. Di sini ada lingkaran ini, kita klik tengah pada mouse ya, klik tengah pada mouse. Oke, ditahan, kemudian kita geser ke sini, gerakkan mouse-nya ke sini seperti ini sehingga semua hilang yang tidak kita inginkan. Dan sekarang kita klik kanan untuk menghilangkan circle tadi. Nah, seperti ini. Kemudian kita tekan Maxim. Oke. Nah, telapak tangan sudah, untuk lengan sudah, untuk baju juga sudah. Nah, sekarang untuk bagian kepalanya. Bagian kepala kita hilangkan dulu semua seleksi. Tadi yang bawah terseleksi ya. Oke, nah sekarang kita mulai dari bagian yang belakang. Shift ditahan, kemudian klik satu-satu, klik kanan, shiftnya ditahan terus. Kita naik ke atas, kita rubah posisi dulu. Oke, nah di sini sampai sini ya, sampai dahi. Kemudian kita geser ke sini sampai bagian sini. Oke ya, bentuknya jadi seperti ini. Kemudian kita Maxim. Nah, sekarang kita coba tes unwrap, tekan A maksud saya, tekan A. Oke, untuk menseleksi semuanya, kemudian pilih unwrap dan tekan unwrap. Oke, kita coba lihat hasilnya di bagian UV editing. Nah, di sini kita bisa melihat hasilnya. Ini adalah UV mapping dari Deadpool. Oke ya. Nah, ini karakternya dan ini adalah UV mappingnya. Sekarang kita rapikan dulu ya, kita rapikan bentuk dari UV mappingnya karena nanti kan kita akan painting di sini. Jadi sebisa mungkin posisinya rapi. Untuk seleksi sama seperti sebelumnya, ini klik kanan saya. Klik kanan dan ini toolsnya saya rubah ke yang satu kali klik kanan itu terseleksi semua. Kalau kalian pilih ini, itu kalian klik kanan hanya akan menseleksi bagian vertisnya saja. Jadi saya pilih ini. Kemudian saya coba geser. Jangan sampai keluar dari kotak yang sudah disediakan. Ini kalau nggak salah bagian kaki ya, kaki depan atau kaki samping ya. Saya kurang hafal. Tapi yang jelas ini adalah bagian dari Deadpoolnya. Coba saya bentuk seperti ini. Jadi kalian
susun sesuai keinginan kalian. Yang jelas jangan sampai tumpang tindih. Jadi ini bagian UV mapping ini jangan sampai tumpang tindih seperti ini. Ini bagian lengan. Kalau kalian taruh di sini, secara otomatis kan bagian depan badan ini akan tertutup bagian lengan. Efeknya nanti ketika kalian painting di sini itu kan berefek di bagian badannya juga. Jadi diusahakan jangan sampai tumpang tindih. Berikan tempat satu-satu. Bisa kalian perbesar, bisa kalian perkecil. Tapi jika kalian menginginkan semisal close up itu mendapat tekstur yang bagus, yang baik, itu kalau bisa ukurannya besar. Maksudnya seperti ini. Misal nanti saya ingin shot bagian kepalanya itu sebesar ini, jadi kan harus detail kan teksturnya. Jadi kalau bisa ini bentuk kepalanya ini bagian samping ya. Kalau bisa ini besar. Seperti ini, ingat jangan sampai tumpang tindih. Ini coba tangannya saya geser ke sini, kepalanya oke ke sini. Ini saya perkecil, ini juga saya perkecil lagi. Oke, ini saya perkecil. Sip. Nah, sekarang posisinya seperti ini. Kalian tidak perlu menghafal ini bagian apa-apa, yang jelas hasilnya harusnya seperti ini. Oke guys, itu tadi adalah video cara membuat UV mapping dari karakter Deadpool. Ini kita belum masuk ke pewarnaan ya. Jadi kita memvisualisasikan dua dimensinya dulu agar si aplikasi ini mampu mendeteksi si UV mapping dari karakternya. Nah, untuk video selanjutnya kita akan memberikan warna mungkin ya, painting di dalam aplikasi Blender. Dan silahkan kalian tunggu video selanjutnya. Seperti biasa, sebelum kalian tinggalkan video ini, kalau kalian memang masih mengalami kendala, silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Saya akan bantu sebisa saya. Oke. Cukup sekian, mari kita majukan industri animasi Indonesia. Sampai jumpa. Woi, subscribe. Jangan lupa subscribe. Iklannya jangan di skip biar semangat bikin video.